apakah ini serius bisnisnya? Karena ini cewek-cewek yang punya. Betul. Paling nanti kalau udah punya anak, udah gitu. Sama selalu jawab gini, modalnya tau nggak apa? Nekat. Betul. Kita suruh main bonek ya. Udah nekat banget. Hi everyone, welcome to BBF Built by Female, podcast yang isinya bakal full of cewek-cewek yang sangat-sangat amazing, yang hopefully bisa belajar bareng, inspire dan juga motivate kita para wanita-wanita di sini. Dan di sini bakal selalu di-host sama aku, Elin, co-founder dari Onsite dan juga CSMO. Dan hari ini what an honor, guest pertama kita adalah Yunika, owner dari Dr. Soap. Yeay! Yunika ini amazing banget loh. She's a mom of three dan punya banyak banget bisnis yang berjalan bersamaan, dan especially yang paling kita familiar adalah Dr. Soap yang menang a lot of awards ya kan, yang salah satunya number 1 prime hygiene product. Iya. Boleh diceritain nggak journey dari Dr. Soap itu awalnya gimana sampai bisa ada hari ini? Oke, firstly such an honor diundang jadi guest pertama. Ini sama-sama deg-degan kan? Iya, lumayan. Pertama kali sih. Iya. Journey-nya Dr. Soap. Sebenarnya itu pertanyaan yang selalu ditanyakan lah tiap kali kalau misalnya pas kita diundang atau ditanya atau webinar atau apa gitu ya, atau ketemu stranger, gimana sih dulu bikin Dr. Soap gitu. Karena memang kalau misalnya dilihat tuh Dr. Soap ini kategori yang sangat unik gitu, dan jarang banget sebenarnya dilirik. Kita mulai pertama kali 2015, tapi kita R&D pertama kali itu di 2014. Oke, R&D butuh setahun berarti ya? Iya, karena kan produk kan. Jadi kita ngomongin tentang packaging, formulation, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu sebenarnya kalau ditanyain kenapa kok bisa bikin produk Dr. Soap? Sebenarnya alasannya itu adalah karena aku punya masalah. Masalahnya itu adalah masalah kesehatan kulit. Oke. Nah, jadi aku tuh waktu itu kan aku married tahun 2010. Ternyata anak aku juga punya bukan kayak bencana sih, tapi namanya orang itu pasti ada yang kurang gitu loh. Nah, kebetulan yang kurang di aku tuh sama anak aku tuh adalah tentang kulit gitu. Jadi kita very sensitive. Mungkin sekarang banyak orang sebut namanya itu atopic dermatitis atau eczema. Oh iya. Tapi ya tahun 2010 siapa yang tahu itu gitu kan. Jadi kalau misalnya mau pakai sabun, kita tuh bingung mau sabunan apa. Sabun mandi apa, shampoo apa, lalu sabun cuci tangan apa, pembersih rumah apa. Nah, aku married 2010 dan sulit banget ternyata kok tambah tertrigger habis setelah punya anak gitu. Long story short, anak aku juga sensitif. Terus akhirnya aku mikir harus pakai produk apa. Nah, harus beli produk dari luar negeri, import gitu, yang zaman dulu nggak ada istilah just tip ya. Jadi ya titip temen gitu, dan harganya mahal banget, mahalnya parah banget, hanya untuk sekedar sabun cuci piring mana sih gitu, karena kita sangat sensitif gitu. Nah, terus akhirnya adik aku habis selesai dia kuliah, dia bikin bisnis, terus dia kepikiran sama aku, yuk kenapa kok nggak kita bikin bisnis bersama gitu, karena sister gitu, kita bisnis bareng yuk gitu kan, pasti kan seru. Terus akhirnya ya udah, bisnis apa? Nah, bisnis ini. Gitu. Yuk kita bikin, ya kalau emang kamu sulit kenapa kok nggak kita bikin sendiri? Makanya akhirnya kita R&D for a year, terus kita launching. Nah, waktu itu launchingnya adalah produk yang sering banget kita pakai. Maksudnya aku terutama hand wash, terus kita bikin hand antiseptic gel waktu itu, terus kita bikin toilet seat sanitizer, terus gadget sanitizer. Itu first in Indonesia. Produk nanti anak-anak pakai ini. Gadget sanitizer, sama satu lagi fabric care wash, jadi buat deterjen. Oke. Kalau nggak salah ada juga sabun untuk sayur dan buah nggak sih? Iya benar. Itu setelah beberapa tahun kemudian kita memformulasikan bikin juga sabun sayur buah, sabun cuci piring dan lain sebagainya.
I see. Berarti working with sister ya, kandung nih, kandung adik kandung. Kalau boleh tahu ya ada plus minusnya nggak ya kerjasama dengan sister gimana? Kayak kalau menurutku tuh lumayan challenging banget sih. Aku bisa bayangin kerjasama ceceku atau adikku tuh kayak bakal tekal setiap hari sih. Kalau dari Yurika? Kalau aku sebenarnya plus minusnya tuh banyak. Tapi kalau boleh dibilang aku lebih banyak plusnya. Wow. Karena buat aku pribadi kerja sama sister itu yang paling bikin enak mungkin ya. Itu karena kita no trust issue. Sulit cari partner kerja. Karena partner bisnis tuh kayak cari pasangan hidup menurut aku ya. Susah, kalau sulit susah caranya gitu loh. Gimana caranya gitu kan. Nah jadi waktu ketemu sama adik aku, ternyata turns out adik aku tuh memang asik kan orangnya. Maksudnya ya kalau sama sister menurut aku tuh kita no trust issue. Terus aku mau ngomong apa dia tuh udah tahu. Jadi kayak dekat berarti mungkin ya. Ya nggak tahu ya. Maksudnya deket itu kalau buat aku deket gitu. Cuman nggak tahu adik aku merasa deket. Cuman maksudnya ya namanya sister ya pasti deket. Cuman beda kita tuh banyak 5 tahun. Sebenarnya terlalu deket banget juga bukan yang cuman beda setahun 2 tahun gitu loh. Kita beda community, beda inner circle kan pasti kan karena bedanya 5 tahun. Nah tapi ternyata banyak plusnya, no trust issue, terus kayak aku udah tahu dia mau apa, dia juga tahu aku mau apa. Jadi kayak kita udah nyambung aja. Chemistry-nya udah klik gitu ya. Udah klik banget. Nah kalau minusnya pasti banyak. Ya kadang-kadang misalnya bertengkar di kantor karena itu adik sendiri, jadi kayak gitu kan. Terus pegawai yang krik gitu. Dia mungkin ada yang lupa, oh ini kakak adik lah, nggak apa-apa besok berantem gitu kan. Tapi kalau sudah selesai ya sudah sebenarnya. Terus kalau misalnya pas ada acara keluarga, kadang misalnya kita ada masalah gitu ya, di acara keluarga itu nggak di acara keluarga itu tetap kita ngobrolin kerjaan gitu loh. Ya, padahal kan ya harusnya ya udah gitu ya kita gitu ya. Oh iya. Oke. Terus kalau semisal ini kan onsite ini kan juga bertiga, ini partneran cewek-cewek gitu kan ya. Terus awal-awal sebelum kita punya tim juga kita semua yang handle semuanya, ke lapangan juga kita. Terus jadi beberapa kali itu pernah lah kita menghadapi ada orang itu yang nyamperin ke aku tiba-tiba waktu lagi ngejob, terus nanyain dulu, ini kalian cewek-cewek semua ya? Gitu. Emang kalian bisa? Ini bisa kan kerjaan cowok, karena bisa kalian kayak gitu. Kayak kita underestimate just because kita ini cewek gitu. Yurika sama adiknya pernah nggak ya ngalamin yang kayak dipandang sebelah mata karena cewek gitu, terus bikin sabun, terus how do you guys ya bohong ya kalau ngomong enggak gitu ya. Pasti banget. Jadi my sister Joycelyn juga kadang suka cerita kan dia yang di bagian, jadi gini, aku tuh bagi tugas sama dia. Aku yang banyak di bagian biz dev, sales, operasional gitu. Adik aku tuh yang di kreatif, branding gitu. Di dunianya dia itu juga banyak cowoknya. Di dunia aku di sales, di retail, di supermarket, di toko itu kan banyak owner cowok ya atau buyer cowok gitu. Ya kita punya struggle sendiri-sendiri memang. Dan kalau misalnya di underestimate, mungkin bukan di underestimate yang kayak gimana ya, tapi lebih ke kayak gini. Apakah ini serius bisnisnya? Karena ini cewek-cewek yang punya. Betul. Paling nanti kalau udah punya anak, udah gitu sering banget gitu ya. Mungkin underestimate itu secara sustainnya tuh loh. Maksudnya ini jadi sustainable business or not gitu. Karena kan kita ya perempuan ya memang kalau udah menikah nanti belum tentu kalau suaminya bolehin kita kerja atau anak bolehin kita dan lain sebagainya kan, lebih ke situ. Terus kalau misalnya underestimate mungkin karena kita cewek dan bawahan kita kan juga ada yang cowok. Jadi lebih ke akunya, bisa nggak ya aku as a woman juga aku bisa jadi a good leader gitu, bisa dapat respect juga nggak dari bapak. Benar. Nah ya puji Tuhan alhamdulillah gitu kan ya, tim-tim itu mengerti gitu. Maksudnya oh iya ini meskipun atasannya cewek tapi kita ini maksudnya mau kok gitu submit gitu ke mereka. Itu sebenarnya itu perlu dari dua arah juga kan, nggak hanya dari kitanya aja. Kadang mungkin kita overthinking gitu loh, apa orang itu menganggap kita itu lemah, padahal sebenarnya orang juga nggak segitunya kok gitu. Sebenarnya sih kayak gitu ya, apalagi zaman sekarang kayaknya cowok cewek kayaknya ya udahlah ya mulai disederajatkan lah ya. Iya. Tapi memang benar banget sih, kapan hari aku juga jadi keinget sempat bilang gini, loh kali ini udah berapa tahun, waktu itu masih berapa tahun gitu ya. Oh lihat aja nanti paling salah satu dari kalian kalau merit
bakal kayak gimana. Yang puji Tuhan juga salah satu partner kan juga nikah nih, udah jalan tahun kedua ya, masih fine aja sih gitu. Ya semoga baik-baik juga ya bagi kita semua. Oke, cuma lumayan nekat juga sih ya kayak. Dan sebelumnya ada background kayak medis gitu nggak? Enggak ada ya. Gila. Iya gila. Jadi kalau sering ditanya orang, kenapa kamu tuh dulu apa sih yang bisa membuat kamu tuh bisa kayak bikin bisnis retail, personal care, home care dari Surabaya ke Jakarta, terus no backgroundnya sama selalu jawab gini, modalnya tau nggak apa? Nekat. Kita sampai bonek ya. Udah nekat karena kalau saya dilihat aku nggak punya latar belakang education, jadi aku tuh kuliahnya ilmu komunikasi. Oke. Adik aku kuliahnya graphic design, tapi jualan sabun. Terus abis gitu networking, kita di Surabaya, jadi kayak sulit lah pasti kita gimana caranya bisnis ngalahin global brand yang ada di supermarket lah yang kamu lihat selama ini, internasional atau global brand atau national brand. Terus kemudian keterbatasan apa lagi? Keterbatasan SDM. Keterbatasan experience karena keluarga aku itu nggak ada yang jadi entrepreneur. Jadi di family aku sama adik aku ini adalah generasi pertama yang jadi entrepreneur. So cool. Jadi kalau misalnya ada orang yang papa mamahnya itu entrepreneur, ya dengan gampang dia tahu cara running bisnis. Aku kan nggak tahu. Dan aku tuh ingat waktu itu mamaku tahun 2000 something itu dia pernah coba jadi entrepreneur dan pada waktu itu dia ditipu orang ratusan juta. Jadi aku bisa bayangin waktu itu pertama kali, wah aku bakal kayak gitu nggak ya? Tapi memang ternyata tipu menipu atau salah jalan itu udah harusnya memang makanan entrepreneur. Tapi sebenarnya orang kayak aku tuh harusnya takut sih, karena kan kita nggak punya kayak gitu kan, nggak punya big picture tentang bagaimana cara jadi entrepreneur. Terus keterbatasan apa lagi? Keterbatasan modal, karena ya kita bukan rich people gitu kan. Jadi gimana caranya bisa bangun bisnis? Aku ingat banget pertama kali itu aku bangun bisnis itu modalnya 50 juta. Less than 15 million. Urunan nih sama adik. Iya, urunan gitu. Jadi misalnya nih kita beli botol, ya ayo kita paruan beli botol gitu. Terus cetak stiker, terus kemudian ngeprint gitu. Ya udah kayak gitu-gitu aja gitu terus gitu kan. Nah, ya sampai akhirnya sampai saat ini gitu. Cool. Tapi emang sih kalau menurutku sih semua bisnis itu yang penting percayalah produknya memang bagus, menjawab kebutuhan orang gitu kan. Dan kita punya value yang kuat yang bisa nge-guide kita. Pasti bisa kok, pasti selalu ada jalannya. Dan yang penting nekat. Iya, nekat dulu. Wah, ini jalan sih. Speaking of nekat, dan SOP ini menurutku juga sangat-sangat nekat ya. Especially produk yang terbarunya, sabun sampo vegan. Benar. Why vegan gitu loh, itu sangat niche gitu kan. Dan sebelum launching ini pastinya ada market research dulu kan ya, melihat kayak emang ada problem apa yang sampai akhirnya oke deh, aku bikin ini. Itu kayak gimana ceritanya ini Kak? Oke, jadi gini, aku itu orangnya suka bermimpi. Mungkin ini harus ada backgroundnya lagi. Suka mimpi, suka mimpi. Bukan, pengen selalu ada sesuatu yang besar yang bisa aku lakukan. Nah, entah itu as wife atau as a mom atau as a personal gitu. Nah, ini di kerjaan. Kalau kita kerja, kita tuh harus punya omong ininya tuh biasanya passion gitu kan. Cuman kalau aku lebih ke mimpi itu vision sih, lebih ke vision. Kita tuh kalau mau kerja apa aja tuh harus punya vision. Passion itu mengikuti. Karena gini, nggak mungkin lah aku dari kecil punya passion jualan sabun. Tapi karena di situ ada duit ya berpassion jadinya kan begitu kan. Jadi kita harus punya vision. Nah, vision aku, mimpi aku itu adalah aku pengen membuat sebuah produk yang itu aman sekali digunakan oleh orang-orang yang tidak hanya sensitive skin, tapi orang yang punya autoimmune, orang yang para cancer survivor atau cancer fighter, terus orang yang punya kulit itu tuh macam-macam, soalnya ada yang psoriasis namanya, seborrheic, dermatitis, bla bla bla, banyak sekali. Dan aku tuh kepengen mereka tuh bisa pakai sesuatu barang kebutuhan mereka pribadi yang sehari-hari, yang satu hari kita kan mandi tuh 2-3 kali ya, itu kan dipakai terus, tapi itu aman buat diri mereka. Karena kenapa aku tahu ini? Karena orang-orang yang
yang tadi aku sebutin tadi itu selama itu sulit banget dapat produk-produk seperti itu. Mereka harus beli itu di dokter, yang which is very expensive, mahal, dan nggak ada baunya even gitu. Kayak mandi tapi nggak ada bau. Coba bisa bayangin nggak? Mandi itu nggak ada bau. Selama ini orang-orang kayak gitu tuh mereka mandi nggak ada parfumnya. Terus mereka nggak bisa rasakan foam, meskipun itu hanya medium foam atau low foam, itu mereka tuh biasa kan sabun nggak ada foamnya. Terus mereka nggak bisa takut gitu loh, karena biasanya kan kalau sabun kan mengandung SLS, paraben, banyaklah semuanya lah itu bla 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 itu di sana. Nah, aku pengen nih membuat supaya mereka bisa ngerasakan mandi seperti orang pada umumnya. Gimana caranya? Vegan ingredients jawabannya. Nah, that's why waktu itu kita market research tahun 2020, memang waktu pandemi, kita itu kan semakin banyak tuh orang yang merah-merah tangannya, mungkin kena antiseptik bla 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 gitu ya. Ya untungnya produk tersebut itu antiseptiknya nggak bikin merah, cuman semakin itu karena banyak orang terpapar chemical dalam bentuk disinfektan atau sanitizer atau apapun. Tahun 2020 itu peningkatan orang yang memiliki sensitive skin itu melejit. Nah, makanya berarti kebutuhan itu ada, memang gak banyak. Tapi kalau aku makan niche kategori itu tuh bakal bagus banget gitu, karena mereka butuh itu. Akhirnya kita formulasi, kita R&D, sampai akhirnya kita masuk ke vegan. Nah, vegan produknya kita itu yang paling aku amazed itu adalah produk vegan personal care pertama di Indonesia yang bisa dapat sertifikasi animal free DNA. Jadi benar-benar ini tidak mengandung animal di dalamnya. Bukan hanya tidak dites di animal cruelty free, tapi ini animal free DNA semuanya. Jadi iya, para ingredients pokoknya bersih lah ya dari animal ya. 100%. Dan biasanya tuh para pencinta hewan gitu ya, terutama mereka kan harus mereka picky banget ya memilih gitu. Nah, ya ini emang jawabannya. They love this so much. Iya, jadi kayak mereka udah dapat value ini aman buat sensitive skin, terus juga bisa moist, bisa more hydrate, tapi juga bisa cruelty free, terus bisa juga free animal free DNA gitu. Dan itu satu paket lengkap yang Dr. Soap mau hadirkan ke masyarakat Indonesia, dan packagingnya bagus banget. Iya, benar-benar. Harganya juga terjangkau, bukan yang harga 800.000, 600.000 kayak sabun-sabun sensitif di luar sana. Harganya 100 ribuan, nggak sampai 200 ribu ya. Ramah di kantong, enak banget, dan wanginya enak. Jadi kayak perfect product. So cool. Oke, last question nih biar lebih seru. Kita main pakai kartu buatan kita. Ini kartu marketing and branding. Yang isinya itu ada beberapa pertanyaan seputar marketing sama branding. Nah, jadi ini nanti Yunike ambil aja random, terserah mau apa. Terus langsung dibaca pertanyaannya, langsung dijawab juga. Oke, aku ambil ya. Ini aku yang baca. Ya, baca. Oke. Waduh, kok kayaknya sulit ini ya. Bagaimana caramu mengkomunikasikan brand story? Waduh, rada berat ya. Iya. Harusnya ngambilnya yang tengah. Oke, bagaimana caramu mengkomunikasikan brand story? Jadi kan Dr. Soap ini kan punya value-value sendiri ya. Sustainable lah. Kita value-nya ada 3. Creativity, safety, and sustainability. Nah, itu gimana itu caranya supaya bisa deliver value-value itu melalui konten marketingnya mungkin atau apa gitu? Jadi caranya gini, visi kita kan ada 3. Sebenarnya setiap brand atau setiap business owner itu memang dalam brandnya harus punya vision. Nah, visionnya kalau di Dr. Soap kan itu tadi 3. Caranya kita mengkomunikasikannya tuh yang pertama misalnya dari creativity dulu ya. Cara kita mengkomunikasikannya dengan cara kita terus collab sama apapun yang ada gitu, entah itu KOL, entah itu brand, terus kemudian creativity-nya juga bisa dilihat dari marketing activation kita. Terus kita bikin store di Senen City, itu salah satu bentuk creativity menurut saya. Jadi kayak karena belum ada di industri ini yang punya toko di dalam mall. Kita tuh brand pertama yang punya toko di dalam mall, dan itu bisnis di Senen City. Itu salah satu contoh creativity yang kita lakukan untuk ke konsumen itu bisa mengerti gitu. Oh, brand ini very kreatif gitu. Terus dari packaging itu juga salah satu cara. Packaging, terus dari scent-nya, dari range produk, itu salah satu cara kita mengkomunikasikan soal creativity.
juga dari sosmed pasti, dari sosial media konten, reels, terus kolaborasi atau kerjasama partnership sama brand, sama KOL, ya itu salah satunya. Terus kalau safety, cara kita mengkomunikasikannya dengan ya produknya sendiri, let your quality speak itself, bener nggak? Sertifikasinya pokoknya lengkap. Iya, lengkap, no apa, no real apa, juga, gitu. jadi nggak greenwashing ya. Benar. Jadi itu cara kita mengkomunikasikan, kita kasih tahu, oh klien kita itu bla 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 bla. Kita punya sertifikasi dalam negeri maupun luar negeri. Kalau orang ngomong, ini cuman gimmick kalau bisa certificate, kita punya dermatological tested certification-nya. Jadi kita pakai produk itu tuh bener-bener safe buat kalian semua yang pakai. Itu cara-cara itu ya pasti kita dibantu oleh sosial media lagi untuk mengkomunikasikan. Terus kemudian kalau yang ketiga tentang sustainability. Nah, sustainability ini kita mengkomunikasikannya dengan cara kita punya namanya Dr. Hill's Earth. Jadi Dr. Hill's Earth itu semua packaging kita itu kita tampung, kita kerjasama sama third parties untuk itu bisa di-recycle dan bener-bener di-recycle. Lalu barang recycle-nya itu nanti kita jadiin aksesoris yang kita jual di e-commerce sama flagship store kita. Ada yang untuk gantungan kunci atau tas, plastik bag, dan kita benar-benar recycle gitu. Jadi itu cara kita mengkomunikasikan, dan kalau orang ngembalikin produk itu mereka juga bisa dapat voucher diskon. Iya, menarik. Kayak thank you ya, lu udah berkontribusi buat bumi, jadi kita kasihin sebagai rasa terima kasih gitu. Kembalinya berarti di store-nya itu tadi. Iya, ada di store, ada juga kita kerjasama sama beberapa titik gitu untuk kembaliin. Nah, terus habis itu sustainability-nya lagi apa? Kita di kantor kita juga minim, kita paperless sebisa mungkin, pengiriman terus ingredients sebisa mungkin ada di lokal di Indonesia. Jadi kita cut carbon footprint untuk yang sampai seperti itu kita pikirin. Jadi gimana caranya supaya setiap orang customer yang beli Dr. Soap, mereka tuh bukan hanya membeli produk tapi mereka membeli brand value kita. Gitu. Bagus banget. Caranya itu. Tapi tergantung kalau misalnya brand apa, mereka pasti akan punya specialty-nya mereka sendiri. Gitu. Oke. Terima kasih sudah berkontribusi dengan dunia ini. Thank you so much for your time. Thank you so much for coming. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga buat yang sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe di stay tune untuk next episode-nya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses terus buat BBF-nya. Oke. Oh ya nih, tulis message dulu ya. Ini yang